Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, bagaimana kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Ya, Ustadz doakan ya supaya soleh-soleha semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya soleh-soleha pas pagi ini harus semangat ya untuk menerima pembelajaran yang Ustadz berikan. Nah, soleh-soleha, hari ini kita telah memasuki pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di mana tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran pertama atau pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustadz pimpin ya soleh-soleha. Nah, untuk soleh-soleha semua, sikap berdoa sebelum belajar tema 3. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke, soleh-soleha semua. Nah, tahukah soleh-soleha, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah soleh-soleha tahu kalau nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Tentunya soleh-soleha pasti tahu ya kalau beras berasal dari padi. Oke, mari kita mengenal lebih jauh tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama, biji atau benih padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya berkecambahan benih padi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Nah, sekam ini itu kulit padi ya soleh-soleha. Nah, gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Nah, seperti inilah tahapan padi dari awal sampai menjadi padi. Nah, untuk tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari soleh-soleha. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau bisa juga digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, ada juga yang kemerahan, ada juga yang ungu atau bahkan hitam yang kita sebut dengan beras. Nah, lalu beras ini yang biasanya kita konsumsi di rumah dimasak oleh orang tua kita ya soleh-soleha. Nanti akhirnya menjadi nasi dan nasi itu yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu soleh-soleha. Nah, dari teks bacaan tadi ada beberapa pertanyaan nih soleh-soleha. Untuk pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan teks tersebut? Nah, teks tersebut menceritakan tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan yang kedua,
Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi, soleh-solehah. Tadi sudah ada ya di dalam teks yang Ustadz bacakan. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses pertumbuhan tanaman padi? Tadi juga sudah Ustadz bacakan. Tahap pertumbuhan tanaman padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari, soleh-soleha. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh ya soleh-solehah, atau para petani akan gagal panen nantinya. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Dan yang terakhir, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Oke, selesai. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut, soleh-soleha. Di sini ada gambar orang yang ada gambar lingkungan pantai, di sini ada dataran tinggi, dan di sini ada dataran rendah. Oke, di sini Ustadz telah membuat beberapa pertanyaan mengenai gambar di atas. Nanti soleh-soleha juga bisa buatkan pertanyaan tentang gambar ini ya soleh-soleha. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Pekerjaan yang ada di daerah pantai adalah nelayan, soleh-soleha. Dan nelayan ini, selain nelayan apalagi ya pekerjaan di daerah pantai? Ayo, coba pikir soleh-soleha apalagi. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk di daerah pantai banyak menjadi nelayan? Karena di daerah pantai banyak terdapat ikan. Maka dari itu, penduduk di daerah pantai banyak yang memilih menjadi nelayan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis pekerjaan yang ada pada daerah pegunungan? Nah, di sini untuk daerah pegunungan biasanya jenis pekerjaannya ada sebagai pemetik teh dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan keempat, apa saja jenis pekerjaan yang ada pada daerah dataran rendah? Nah, untuk daerah dataran rendah, biasanya masyarakat di daerah tersebut biasanya menanam padi dan lain sebagainya. Nah, untuk dataran tinggi dan dataran rendah ini soleh-soleha, kalau dataran rendah itu biasanya dataran yang daerahnya itu 200 meter di bawah permukaan laut. Itu biasanya kita sebut dengan dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi di atas dari 200 meter di atas permukaan laut itu sudah termasuk dataran tinggi. Lihat ya soleh-soleha. Nah, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.